Cuman ketika nyampe di Jerman pun masih masih belum ada gambaran kira-kira ingin kemana, karena bingungnya itu pengennya banyak. Iya. Sama nih opportunity ya. Genau. Terus alhamdulillah ketika nyampe belajar di sini 1 semester ya, kalau nggak salah itu lumayan belajar di Excellent juga cukup efektif gitu. Dan nyampe ke Jerman daftar student college di Kaiserslautern sama di Putten. Di Kaiserslautern tuh nggak langsung dapat, tapi ke Warteliste sama ada beberapa temen juga, 3 orang juga dari Excellent yang Warteliste. Excellent yang lain masuk langsung gitu kan. Kemudian kita ujian lagi di Putten juga alhamdulillah keterima. Nah ternyata baru kabar Warteliste-nya itu dapat, akhirnya memutuskan di Kaiserslautern, karena di Kaiserslautern kan cuma 1 semester jadi bisa lebih cepat ininya untuk progres langsung masuk ke universitas. Jadi seperti rotat semester gitu ya kayak rasanya. Ya, tapi khusus mungkin kelihatannya baru di zaman saya itu Kaiserslautern tuh, jadi kan kalau dulu ada kelas yang Überspringen, ada yang biasa. Kalau ini emang dibuat kelasnya itu untuk Überspringen semuanya Überspringen, semuanya loncat itu ya. Iya, kelihatannya sampai sekarang juga masih seperti itu. Ya jadi cepat kalau di Kaiserslautern, tapi memang di student college lain kalau misalnya nggak di Kaiserslautern ada juga yang kalau misalnya ini bisa dapat Überspringen. Oh bisa juga ada kemungkinan ya Pak? Ada di teman tuh beberapa yang di student college KIT, dia juga sekarang udah kuliah di Stuttgart, dia waktu itu daftar langsung Überspringen. Tapi memang kelihatannya jarang sih yang dapat ya, cuman dan anstrengan ya. Ya berat ya, karena dipadatkan ke 1 semester gitu. Lu juga luar biasa itu di waktu student college di Kaiserslautern itu. Ya pengalaman luar biasa, mungkin nanti diceritakan. Kemudian alhamdulillah dari sana, nah baru kan di sana ambil teknik kurs, kemudian ada pelajaran sekali lagi sama keinginannya banyak karena ada pelajaran kayak semacam fisika, terus elektronik, terus juga informatik pertama kali kenalan di sana gitu kan, kita belajar Java. Langsung tertarik semua dan bingung nanti apa nih yang kira-kira nih bisa kepake lagi gitu kan yang dipelajari. Terus akhirnya baru tahu ada yang namanya mekatronik. Terus mekatronik seperti apa, kurang lebih itu pertigaan atau gimana sih, irisan dari mekanik, informatik dan elektronik. Kemudian habis itu cari universitasnya di mana, kemudian akhirnya bisa terima di Hochschule Karlsruhe, dulu Pak Agung juga di sana. Iya. Dulu tuh ada waktu belajar Excellent tuh kan ada yang bagian gapura depannya itu. Iya betul. Masih ada itu? Masih ada. Jadi pas datang, ini yang foto nih. Aduh. Ya. Seneng ya? Itu jadi masuk ke mana? Take course-nya itu bulan winter semester ya atau summer semester? Berarti kan nyampe Februari, waktu itu di bulan Februari sempat kursus dulu di Berlin. Ya, itu sebetulnya kursusnya juga nggak puguh sih maksudnya. Karena di akhir-akhir langsung berangkat kemana buat ini kan ikut ujian STK. Jadi Maret betul. Maret mulai di Kaiserslautern ya. Kaiserslautern enak nggak? Enak ya. Dulu tuh yang lucu di Kaiserslautern karena kan Warteliste, terus juga sudah daftar ke Putten. Ketika ke Putten saya nyari gunung asrama, baru dapat kabar kan. Jadi 1 hari sebelum STK mulai itu belum dapat tempat tinggal. Masya Allah. Masih langsung berangkat aja ke sana, terus nelfon entah siapa lah, pokoknya ada kenalan guys. Yang lain udah pada dapat, terus sempet nyari-nyari dan ya gitulah ada ini. Jadi untuk informasi, Warteliste itu waiting list. Ya, waiting list. Gunung ini asrama mahasiswa. Jadi memang kebiasaan ini. Mufti baru balik dari Jerman. Saya juga tuh waktu pas baru balik dari Jerman, bahasanya kecampur-campur. Nggak apa-apa, lanjutkan, nanti ada hal yang bertanya-tanya akan saya jelaskan. Buat informasi teman-teman, Karlsruhe daerah luar biasa. Tingkat pendidikannya bagus ya. Dan di sekelilingnya itu banyak sekali pabrik-pabrik atau industri yang cukup terkenal. Di antaranya Mercedes-Benz. Mercedes-Benz saja sudah punya web atau pabrik tuh di Gaggenau, Rastatt, terus di Mannheim, di Worth ya ada 4, dan ada di Stuttgart, jadi ada 5 sekitar itu. Belum pabrik Porsche, belum Siemens ya, dan luar biasa peluang untuk bekerja ya. Nggak tahu zamannya Mufti, kalau zaman saya itu mudah gitu ya, hampir setiap liburan itu saya bekerja ya. Alhamdulillah. Sebenarnya tinggal daftar ya. Tinggal daftar ya. Kalau nggak terima ya udah cari lain. Alhamdulillah.
Nah jadi ketika student collect, nah student collect ini kan berarti kan kamu berusaha untuk belajar bisa selesai di Feststellungsprüfung ya. Jadi di Jerman itu namanya Feststellungsprüfung. Feststellungsprüfung itu adalah ujian kelulusan student college. Ya, nilai dari Feststellungsprüfung atau ujian ke student college ini, kelulusannya ini hanya kita pakai untuk mendaftarkan diri ke universitas gitu ya. Jadi bukan ujian masuk ke universitas, bukan, tapi kelulusan dari student college. Mufti dulu ngambil kurs apa ya? T ya? T kurs ya. Nah, di Jerman ada beberapa kurs, saat ini adalah T kurs. T itu untuk teknik, nanti ada M untuk medical, kemudian ada S untuk sosial, terus kemudian ada V dan ada G, Gestalt ya. Iya. G itu untuk arts dan sebagainya. Jadi ketika student college atau pre-university itu sudah diarahkan, kita akan kuliah di mana, maka kursnya juga harus disesuaikan. Nilainya berapa kalau boleh tahu? Dari student college Student college 1,1. luar biasa, lulus student college 1,1. Jadi kalau di Jerman itu 1,0 itu tertinggi ya, batasan lulusnya 4,0. Jangan terbalik ya. Jadi 1,1 itu luar biasa. Oh kalau udah nilai segitu sih masuk mana aja oke ya. Hampir semua universitas terima ya. Soalnya dulu ada ambisi juga karena nilai UN saya kan nggak begitu bagus. Oh iya betul. Jadi alhamdulillah ketarik gitu. Akhirnya jadi rata-rata 1,7. Alhamdulillah. Atau 1,8. Ini jadi perhatian juga. Jadi di Jerman itu student college itu nilai kelulusannya nanti yang akan dipakai untuk mendaftar ke universitas itu adalah nilai penjumlahan dan rata-rata. Jadi artinya nilai di student college berapa ditambah dengan nilai di Indonesianya, kemudian ditambahin dan dibagi dua. Berarti nilai kita hampir sama. Ya alhamdulillah. Jadi kalau beliau di Kaiserslautern, Mas Mufti ini, saya dulu ngambil student college-nya di Konstanz. Oh iya iya. Kalau Mas Mufti lebih dekat ke perbatasan Prancis, saya lebih dekat ke perbatasan Swiss. Agak ke selatan. Baik, berarti sudah lulus dengan baik. Permasalahan apa tuh di student college? Belajarnya tuh gimana di student college? Kan pasti kaget kan? Wah, gaya belajarnya begini gitu. Kalau dari Indonesia nih, gurunya ngajar, kita agak-agak ngantuk itu masih kedengeran kan? Kayak sama-sama kayak bahasa yang sama gitu ya. Nah, gimana pengalamannya di Jerman? Kalau buat saya sih, alhamdulillah yang belajar mengajar masih lancar-lancar aja gitu kan. Memang bahasa baru gitu kan, jadi agak beda gitu kan. Tapi mereka cukup pengertian sih, maksudnya dengan batasan cukup gitu. Jadi ketika kita tidak paham, kita bisa tanyakan itu tuh begrip apa atau seperti apa gitu kan. Dan yang paling berkesan itu ketika belajar bahasa Jermannya di sana. Justru yang mengajar bahasa Jerman orang Rusia. Oh di sana? Iya. Dia itu lulusan linguistik, jadi ahli bahasa Jermannya lah, dan beliau pun ngasih tips trik gimana caranya, meskipun workshop kita sedikit, tentu pasti ya dibandingkan dengan orang Jerman apalagi baru datang gitu kan. Workshop itu kosakata kita sedikit, tapi setidaknya ada kayak semacam begrip atau Redemitel gitu kan, bagaimana cara kita mengucapkan sesuatu sehingga bisa tetap bisa terstruktur, jadi nggak kemana-mana terus pola berpikirnya. Nah itu yang sangat berkesan di sana, dan itu terpakai sekali ketika di perkuliahan gitu. Jadi meskipun harus presentasi kan, kalau yang dipresentasikan itu pekerjaan sendiri misalnya gitu ya, itu malah lebih kita yang menguasai, tapi bagaimana cara menyampaikannya, nah itu dari situ tuh banyak sekali terpakai gitu. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ternyata saya sama Mufti ini punya kesamaan ya. Selain sama-sama kuliah di Karlsruhe, kita sama-sama punya kecepatan bicara yang cepat. Mufti agak-agak pelan ya, supaya teman-teman juga bisa menikmati pembicaraan kita. Kita tipikal ini ngomongnya cepat soalnya. Jadi ketika student college kan ketemu sama banyak orang, betul nggak? Ada pengalaman khusus nggak? Misalnya dengan orang dari mana, dari Maroko atau dari mana, kita ada pengalaman khusus? Kelihatannya belum kalau student college, baru ketika di perkuliahan itu yang karena tadi kan masih mendominasinya orang Indonesia gitu kan, dan karena memang mungkin salah satu alasan kurang bergaul juga karena memang ini Uberspringen kan dipadatkan gitu, jadi itu ya. Tiap hari belajar terus gitu kan, dan belajarnya ketemunya dia lagi gitu kan. Alhamdulillah. Kalau saya di Konstanz tuh punya pengalaman dengan salah satu sahabat sama teman-teman student college itu dari Mauritania. Ya, ada juga teman di Mauritania di sana. Cuman kita beda kelas, dia di Bekus. Jadi memang akhirnya saya banyak kenal di sana ya, termasuk juga dari Cina. Teman dari China ada, dia matematikanya bagus, cuma kemampuan bahasanya kurang.
karena fonetik ya, kemampuan mereka memvokalkan tuh nggak begitu bagus dari Cina. Ada juga orang Rusia itu pintar di fisika, pintar di matematika, hitungan. Tapi dari ketika pelajarannya sifatnya agak mikir sedikit di sisi yang lain gitu ya. Ya ketika pindah dari Kaiserslautern ke Karlsruhe, teman-teman agak deket ya, namanya Kaiserslautern Karlsruhe. Namanya kurang lebih hampir sama, cuma itu agak jauh tempatnya, sekitar apa? 120? Saya nggak tahu kalau kilometernya ya. Cuman masih ini ya, nggak jauh-jauh banget. Iya. Ya, nggak jauh karena kalau di Jerman ini kan transportasi relatif mudah. Karlsruhe dengan Berlin yang jaraknya 700 km aja itu bisa ditempuh cuma 6 jam gitu ya. Saya selalu bilang Kaiserslautern ke Karlsruhe itu dekat. Tapi Karlsruhe ke Kaiserslautern jauh. Oh gitu. Karena semester tiket. Oh semester tiket. Nah itu dia, balik lagi dia. Jadi ada apa sih semester tiket itu apa ya? Jadi kartu mahasiswa kita itu bisa berlaku sebagai semester tiket sesuai dengan kebijakan di daerahnya, daerah kampus itu berada gitu kan. Kita bisa pakai kartu mahasiswa untuk memakai kendaraan di sana. Dan jarak atau misalnya kendaraan yang bisa dipakai itu tergantung kebijakannya juga. Nah di Kaiserslautern itu hampir satu Rheinland-Pfalz, di daerah Baden-Württemberg juga ada beberapa bagian yang kena, dan juga sampai ke di Bayern tuh ada satu kota kalau saya dapat. Itu luas sekali memang di Kaiserslautern. Tapi kalau misalnya di Karlsruhe cuma satu Karlsruhe saja. Iya. Dan itu pun nggak tahu kalau Jawa Pak Agung ya. Cuma malam kalau misalnya dari kartu, kalau misalnya yang siangnya harus nambah lagi. Oh iya? Iya, jadi ada inilah. Zaman saya masih dipakai, masih full ya berarti ya. Sampai Brussels. Oh ya, masih daerah situ sih masih daerah KVV ya. KVV. Jadi begini, di Jerman itu memang tidak ada uang pangkal, uang gedung, itu nggak ada masuk kuliah ya. Kita bayar memang bayar kontribusi sebagai student itu bayar ada. Cuman bayaran kita itu kita dapat kartu mahasiswa, dan dengan kartu mahasiswa itu kita bisa menikmati fasilitas publik seperti tadi ya, transportasi kereta ataupun transportasi tram di dalam kotanya. Ini tergantung kebijakannya kota atau negara bagian tersebut ya. Yang paling naik Rheinland-Pfalz ya, itu sampai ke titik dekat Gießen sana masih dapat kan? Oh saya nggak tahu kalau yang daerah sana ya. Ini lain lagi kalau di sini ya, itu punya Frankfurt dan sebagainya. Oke, jadi itu lebih jauh lagi. Hessen itu lebih luas lagi. Hessen itu kalau orang Gießen itu bisa sampai ke ujung Gottingen sana tuh. Oh iya, kan ke selatannya sampai ke kalau menurut saya paling besar di daerah NRW. Kan sampai NRW. Oh NRW ya? Iya. Tapi memang agak mahal juga sih ini. Berapa? Kayaknya hampir 400 ada sebulan ya. Satu semester. Tapi nggak seberapa, 400 euro itu satu semester 6 bulan itu bisa naik kereta kemana-mana. Itu benar-benar luar biasa. Tapi jadi kalau masuk ke sini sampai ke Ludwigshafen kali ya? Masih free ya dari Kaiserslautern? Kalau udah Kaiserslautern ya enggak, ke Mannheim nyampe kalau ini Mannheim masa nyampe. Kalau ke Karlsruhe itu nyampe ke Wort. Oh sampai di Wort? Iya makanya. Wort itu sudah perbatasan. Sudah masuk. Sudah masuk kota. Tinggal nanti beli tiket dalam kotanya aja. Udah. Jadi makanya dari Kaiserslautern ke Karlsruhe dekat, tapi dari Karlsruhe sana jauh. Ternyata dekatnya faktor ongkos. Lalu Kaiserslautern masuk Karlsruhe pasti ada dong adaptasi lagi kan ke kota baru. Iya. Mungkin tadinya Kaiserslautern itu kalau dari ukuran besar Karlsruhe ya, dari Kaiserslautern. Iya. Maksudnya kan? Untuk yang daerah perkotaannya ya. Iya perkotaannya ya. Kaiserslautern Karlsruhe itu masalah kota kedua di Baden-Württemberg. Ya. Jadi Württemberg itu dulu ibu kotanya Stuttgart, Baden itu ibu kotanya Karlsruhe. Ketika mereka menjadi jatuh, Baden-Württemberg ibu kotanya di Stuttgart ya, dan kota kedua adalah Karlsruhe. Karlsruhe ini dikenal dengan Fächerstadt, ya. Kota kipas, karena luar biasa. Dia senternya di Schloss ya, di Schloss itu puri, kastil gitu ya, bundar, kemudian ada garis-garis seperti kipas. Itu yang menata mereka. Gitu. Anda saya ajak ke sana di Schloss ya. Dan kalau saya sampai di Jerman kita ketemu di Karlsruhe. Oke, di Karlsruhe ambil kuliah apa? Ya tadi jurusan mekatronik ya. Ya itu. Nanti pas di semester 4 baru ada Vertiefung, jadi ada pendalaman. Nah, itu saya ambilnya yang mikrosistem teknik. Mikrosistem teknik. Luar biasa ya. Gedung dia kuliah itu cuma beda satu. Jadi sebelahnya itu gedung saya. Iya. Namanya gedung Pak F ya. F benar. Dia gedung F, saya gedung M. Dan ternyata tadi saya tanya
masih seperti itu ya, masih nggak banyak berubah ya, memang tipikal Jerman lah, dia nggak banyak berubah tapi inovasinya yang dicapai luar biasa. Oke, apa yang sulit ketika masa-masa awal kuliah ya, bukan student college tapi Iya. kuliah di Jerman? Ketika kuliah berarti yang sulit memang pertama bahasa ya. Bahasa. Karena meskipun sudah belajar bahasa Jerman untuk pembiasaan pertama mendengarkan dan lebih sulit lagi merespon, itu apa namanya yang paling sulit di sana. Jadi kadang kita paham, cuman untuk menjawab atau memberikan apa sih yang pengen diomongin tuh masih susah gitu. Jadi harus formulasi dulu. Ya itu yang Gimana mengatasinya? Ya pada akhirnya sih harus dipaksa gitu ya. Dibiasakan. Genau, harus dipaksakan dan mungkin waktu semester awal masih rada takut minder ya, orang Indo. Tapi ketika di semester 4 itu mulai aktif karena waktu itu memaksakan diri jadi tutor matematika. Oh iya sama. Tutor. Dia semester 4, saya semester 3 loh. Sama-sama tutor matematika kan? Iya. Memang Semester ada. 3 malah saya. Semester 3 mestinya. Kayaknya semester 4 sih. Kayaknya semester 4. Semester 3. Ya oke. Ini salah satu peluang ya. Saya ceritakan kepada Anda sekalian. Matematika Indonesia itu advance, bener nggak? Oh setuju. Matematika itu advance. Jadi kita ini bisa mengerjakan soal matematika itu midlings lah kalau orang dibilang ya, dengan tangan kiri lah gitu. Karena apa? Ya kita pelajaran di sini untuk anak-anak level SMA matematika itu lebih jauh daripada mereka di Jerman gitu. Seringkali kalau kita mengerjakan integral kan, mereka pikir dulu ini integral apa, kita udah tahu ini integral substitusi. Kadang malah tinggal ANX sini. Iya, ada cara cepet Iya, hebat banget. Mereka tuh melihat kita seperti dewa gitu. Dewa. Makanya ketika lancar mengajar seperti itu, dosen matematika saya tuh meminta menawarkan kepada saya lagi, kamu jadi tutor ya, jadi asisten saya gitu. Ya saya terima aja. Alhamdulillah kan ada duit ya. Iya, tapi waktu itu saya ini ambilnya pengen yang ECTS. Oh, Jadi dapat nilai ini apa? Dapat ya Kreditnya. ECTS lah, credit point. Kalau zaman saya nggak ada ECTS-nya, tapi dikasih uang. Jadi saya kejar uangnya. Jadi waktu itu memang ini kalau nggak ECTS dapat duit. Oh gitu. Cuman waktu udah ECTS dulu Iya. biar ngepas-pasin, soalnya lumayan 2 ECTS. Iya, lumayan. Plus kalau ikut program dari mana sih? Jadi mereka juga ada kayak semacam seminar-seminar segala macam over their semester gitu kan. Nanti dapat 3 jadinya, lumayan kan? Oh iya. Bisa cepat ya. Jadi banyak sebenarnya peluang-peluangnya yang bisa kita ambil ya, termasuk pengalaman-pengalaman seperti tadi. Lumayan kan punya pengalaman jadi tutor untuk orang Jerman gitu kan, untuk orang asing di sana kita ngajarin gitu kan. Mereka harus buka buku Papula ya masih matematikanya. Bukan. Pakai apa? Saya lupa, kayak dari binom perlat kan. Kalau saya dulu pakai Papula, terkenal sekali itu buku Papula kan. Formalnya tuh dari Papula. Katanya yang student collect pakai Papula. Oh, benar. Baik. Nah, setelah itu tadi memang harus memaksakan diri untuk bisa berbicara, karena bukan apa-apa sehebat apapun kita kalau kita tidak memaksakan untuk berbicara nggak akan ada ininya ya. Kalau saya punya tips lain lagi, karena saya Muslim, saya tinggal di Waldstadt, you know ya? Waldstadt. Waldstadt ya. Kalau Muslim di mana? Saya di sempat 2 kali, ada 2 tempat, waktu itu di Entenpang, terus sekarang di Sofienstraße masih di sana. Sofienstraße Sudah dekat semua sama Iya. itu. Jadi dia di kota, dalam kota saya lebih cenderung ke pinggir ya. Di Waldstadt ini agak ke pinggir, sekitar 25 menit ke kampus ya. Nomor 4 masalah. Iya, masih nomor 4 juga. Ya. Waldstadt. Nah, di Waldstadt itu ada masjid pada saat itu. Kebetulan saya juga di situ dekat apa? Masjid Anur. Masjid Anur sekarang pindah ya. Sekarang pindah ada lebih dekat Entenpang. Entenpang sekarang kan. Ke arah S1 ya. S1 S11. Hofstede. Entenpang enggak, kalau itu Hofstede naik ke atas Nah. S1 S4. Nah, ini dia masih kemana sih? S5. Oh, S5 ya? Malah justru ke arah Word ya? Iya. Tapi kalau masjidnya nomor 6 di Oh Stadler. iya, 6 ya. Oke. Jadi kenapa saya justru saya akui improve saya itu justru ketika saya di masjid berbicara bahasa Jerman dengan teman-teman dari Timur Tengah. Karena apa? Sama-sama tidak bisa berbahasa Jerman. Jadi sama-sama memahami kekurangan kita, keterbatasan kita, sehingga kita pun bisanya itu juga alami gitu. Ya alhamdulillah itu cukup membantu saya untuk bisa berkomunikasi. Jadi bahasa Jerman itu bukan cuma sekedar benar grammarnya, yang penting juga bisa berkomunikasi dengan lancar ya. Setuju sih, paling gampang cari teman sih pasti yang dari Di masjid. masjid ya. Karena mereka mengerti kita lah, artinya ya kan kita sama-sama Auslander, sama-sama orang asing. Ya. Jadi bahasanya agak-agak. Sofienstraße kan dekat sama masjid.
Iya, makanya Mesin Turki ya? mesin Turki di sana. Ya. Masih ingat saya beberapa tempat-tempat wisata. Baik, setelah itu Anda belajar. Nah, pola pembelajaran kan berbeda ya. Di Jerman belajar dengan di sini pasti berbeda. Faktor-faktor apa sih yang membuat Mufti bisa alhamdulillah selesai dengan bachelor, nilai juga cukup bagus? Ini faktor-faktor yang bisa sampai ke atas kira-kira apa saja? Apa sih faktor-faktor positifnya gitu? Atau mungkin Mufti mau sharing ada bahaya apa yang kita harus perhatikan kalau kita mau tetap lancar kuliah di sana? Iya. Gimana ya? Maksudnya kalau cara belajar memang kan setiap orang berbeda gitu kan. Kalau saya lebih tipenya itu kadang kalau kuliah mendengarkan cukup. Dan ini dulu waktu di Indonesia saya ahli nulis. Tapi ketika awal susah jadinya karena kan bahasa Jerman juga belum lancar gitu kan. Jadi agak para rubuh agak nggak karuan juga ketika mau nulis, cuman dipahami sehingga memang perlu ada waktu tambahan untuk belajar sendiri gitu kan. Dan belajar sendiri justru lebih nyaman gitu ketika karena sekarang media udah banyak ya, maksudnya kadang diomongin segala macam. Kadang kalau misalnya memang kan seringkali ditunjukin alat segala macam, cuma kalau misalnya tidak ada kan bisa cari sekarang langsung di internet udah banyak gitu kan, jadi itu mempermudah pembelajaran juga. Dan yang penting sih kuncinya mungkin di disiplin waktu, terlebih lagi di Jerman. Ini sempat dulu mungkin karena jenuh ya, ada di semester ke-5 atau ke-6 itu sempat agak jenuh banget dirinya. Dan setelah itu memang banyak jadinya yang tertinggal gitu kan. Cuman alhamdulillah pokoknya dari pengalaman tuh ada pengalaman baik dan buruknya. Yang penting itu kita bisa ngatur waktu, disiplin. Kalau misalnya bisa seperti itu, justru malah gue cuma pelajaran yang semestinya kita pelajari tapi bisa dapat bonus juga. Maksudnya waktunya banyak gitu di sana itu. Cukup ya istilahnya. Tapi kalau misalnya malah dipakainya main game gitu kan, atau misalnya nonton, karena di sana kan cepat internet gitu kan. Wah itu malah banyak waktu yang terbuang gitu. Iya memang, sahabat sekalian, adik sekalian, permasalahan saya dulu itu kesulitan kita adalah kekurangan, banyak limitasi, belum ada wifi yang kuat, masih belum ada, Google juga baru dibuat gitu ya. Jadi zaman saya itu tantangannya adalah limitasi, kekurangan. Zaman Anda sekalian, adik sekalian, itu adalah tantangannya itu abundance, keberlimpahan, kekayaan, banyak. Jadi saking banyaknya Anda akan bingung mana yang akan Anda ambil. Jadi sama-sama punya tantangan ya. Kurang itu jadi tantangan, berlebih itu juga jadi tantangan. Menariknya gini, sama permasalahan juga ada permasalahan sama. Di awal-awal bahasa saya juga selemotan ya, bahasanya nggak benar lah gitu. Bahkan saya sampai yakin ini banyak karena dosen itu sayang sama saya, gitu ya istilahnya gitu ya. Sayang karena nggak tahu kenapa sayang sama saya sampai nilai-nilai saya tetap dapat bagus, padahal saya nggak yakin jawaban saya itu benar. Jadi artinya saya kalau memproduksi kalimat itu, kalau saya udah mentok, saya bikin gambar. Jadi kalau di jawaban ujian itu, kalau saya udah nggak tahu gimana cara menjelaskannya, saya gambar. Baik itu bentuk kurva, baik itu ketergantungan satu rumus yang lain, itu saya gambar aja. Faktor hubungan dan sebagainya. Saya gambar, saya kasih. Kalau gambar kan enak ya, ngasih penjelasan cuma not poin-poin kata-kata sedikit saja. Alhamdulillah begitu juga sudah bisa lolos kok. Iya, saya nggak bilang lulus karena kalau lulus berarti nilai bagus, ini lolos. Awal-awal saya pakai gitu. Dan yang kedua, mungkin nggak tahu deh Mufti gimana, kalau pengalaman saya dulu, saya tuh bersandar kepada manuskrip. Jadi bersandar kepada catatan yang dibuatkan oleh profesor. Karena saya memegang teguh prinsip mereka bahwa mereka hanya mengujikan apa yang mereka ajarkan. Jadi kalau saya udah pegang manuskripnya, ini untuk yang S1 ya, kalau saya sudah pegang manuskripnya, saya bisa memahami itu, saya nggak perlu buku yang banyak, walaupun itu ada ujian open book. Kalau ujian ya? Iya. Kalau ujian memang nggak akan ngasih apa yang tidak pernah diajarkan. Iya. Dan tipe tiap dosen tuh beda cara mengujinya. Iya. Ada yang bahkan sekarang tuh dia itu udah terserah kamu mau pakai apa aja, mau pakai bahkan handi dipakai, laptop dipakai, bawa sendiri, nggak masalah gitu kan. Ada yang dia emang strict, nggak boleh bawa apa-apa gitu kan. Pas ujian ya? Pas ujian iya. Itu jadi ya gitulah. Makan dia bilang gitu kan, kalau misalnya tidak ada aturan dari kampus,
saya ingin izinkan kalian pakai internet juga. Oh, gitu. Waduh, Oh, emang ada aturan nggak boleh ya? ada aturan nggak boleh, maksudnya karena memang dia lebih ini ya, lebih santai. Tapi memang tipikal soalnya juga menuntut pemahaman, bukan Iya, untuk betul. eksak jawaban gitu sih. Iya, sama. Zaman saya dulu, kalau ada dosen yang bilang, kita ujiannya open book, itu banyak yang keringetan. Karena apa? Ini pasti susah, open book ya. Karena nggak tahu book mana yang harus di-open. Iya. Ya kan, saking banyaknya buku, nggak tahu. Dan waktunya terbatas. Waktu terbatas. Nah, untuk dosen-dosen yang seperti ini, saya udah punya kuncinya. Kalau saya paham dengan baik manuskripnya, pasti saya lolos. Pasti saya udah nilai bagus. Karena apa? Dia nggak akan mengujikan. Nah, untuk dosen-dosen yang ujiannya adalah open book, pastikan Anda tidak pernah bolos untuk masuk ke kelasnya. Karena kalau Anda bolos, Anda nggak akan tahu rumusnya itu ngambil dari mana. Benar kan? Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini pelajaran yang kadang-kadang rumusnya itu jelimet. Jadi kalau saya udah senyum aja kalau ujian open book itu, saya malah nggak bawa buku, saya cuma bawa manuskripnya itu, ya. Karena apa? Pasti ada di situ jawabannya. Cuman nggak semuanya memahami manuskrip karena nggak semuanya masuk 100%. Jadi saya pesan untuk dosen-dosen yang ujiannya open book, pastikan ada 100% hadir. Ya, jangan sampai